Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi bersama saya Tama Taza Rahmawati, mahasiswi program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang, dengan NIM 23040104038. Pada pertemuan kali ini, saya ingin melakukan kolaborasi dan elaborasi terkait filsafat Pancasila sebagai tugas mata kuliah filsafat Pancasila. Yuk simak bersama. Baik, filsafat Pancasila bukan sekedar rangkaian sila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ia merupakan dasar ontologis dari eksistensi bangsa Indonesia. Dalam dimensi ini, Pancasila merepresentasikan manusia Indonesia yang berketuhanan, menjunjung tinggi kemanusiaan, mencintai persatuan, mengedepankan musyawarah dan menjunjung keadilan sosial. Filsafat Pancasila memiliki dua makna penting yang ingin saya tekankan. Yang pertama, sebagai dasar ontologis. Sebagai dasar ontologis bangsa, itu artinya Pancasila mencerminkan realitas manusia Indonesia, yaitu bertuhan, berkemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Yang kedua, sebagai sistem nilai moral. Nilai-nilai dalam Pancasila menjadi tolak ukur perilaku kita sebagai warga negara, baik dalam bersikap, bertindak, maupun dalam membangun kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai sistem nilai moral, Pancasila menjadi tolak ukur dalam kehidupan warga negara. Ia bukan norma hukum yang formal, tetapi lebih dalam. Nilai yang hidup dalam hati dan tindakan kita sehari-hari. Ada beberapa kritik terhadap tokoh BPUPK. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dikenal dengan pendekatan historis dan kebudayaan. Namun, filsafatnya dikritik karena tidak menyentuh kebutuhan sosial pada real. Jadi terkesan elitis dan romantis pada masa lalu. Dalam sidang BPUPK, pemikiran Muhammad Yamin ini cukup menarik, tapi juga menyisakan pertanyaan. Yang pertama, yang mengganggu saya yaitu gagasan Muhammad Yamin terasa kurang menyentuh aspek sosial yang nyata. Beliau ini lebih menonjolkan budaya dan sejarah tanpa banyak membahas struktur ketidakadilan sosial saat itu. Yang kedua, yaitu pemikirannya itu terkesan elitis. Seperti yang saya sebutkan, fokusnya itu pada kejayaan masa lampau dan budaya tinggi membuat rakyat kecil ini nyaris tak terdengar suaranya dalam visinya. Tentang apa? Yaitu tentang negara. Tokoh kedua yaitu Profesor Supomo. Supomo membawa konsep integralistik, yaitu negara sebagai satu tubuh, satu kesatuan. Namun disinilah letak bahayanya. Konsep ini beresiko menyuburkan otoriter dan menyingkirkan ruang bagi kebebasan individu serta demokrasi. Kemudian, kritik saya terhadap Profesor Supomo yaitu memicu perenungan kritis saya sebagai warga negara. Yang pertama, yaitu konsep integralistik yang ia tawarkan, ini memang ideal dalam teori, namun sangat rawan disalahgunakan menjadi sistem otoriter. Hak-hak individu bisa ditekan demi kesatuan negara. Yang kedua, yaitu ia tidak memberi ruang bagi demokrasi liberal. Padahal, checks and balance-nya itu sangat dibutuhkan untuk mencegah kekuasaan yang absolut. Tokoh ketiga yaitu Insinyur Soekarno. Soekarno menghadirkan gagasan besar yaitu gotong royong. Tetapi banyak yang bertanya bagaimana mewujudkan gotong royong itu secara sistematis. Selain itu, sinkretisme, ideologi yang ia ajukan ini menggabungkan nasionalisme,
Islamisme, dan Marxisme, sehingga rawan menimbulkan ketegangan ideologis. Kritik saya terhadap Insinyur Soekarno yaitu, Insinyur Soekarno ini tampil sebagai tokoh revolusioner, tapi tetap saja ada hal-hal yang perlu dikritisi. Yang pertama, konsep gotong royong yang ia usung itu luar biasa mulia, namun belum konkret dalam bentuk operasional kenegaraan. Yang kedua, ia ini mencoba menggabungkan ideologi yang sangat berbeda, seperti yang saya sebutkan, nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Hal ini dapat memicu konflik internal jika tidak dikawal secara bijak. Kemudian kita masuk di peran pemikir perempuan. Salah satunya yaitu Maria Ulfa Santoso. Dalam dominasi laki-laki di sidang PPUPK, Maria Ulfa ini bersinar sebagai satu-satunya perempuan yang bersuara lantang untuk kesetaraan gender. Ia mendorong pentingnya pendidikan dan perlindungan hukum bagi perempuan dalam Konstitusi Bangsa Indonesia. Di antara dominasi laki-laki dalam BPUPK juga, perempuan luar biasa ini menyuarakan pentingnya hak-hak tentang perempuan dalam perumusan dasar negara kita. Apa sih kontribusinya? Yang pertama, Maria Ulfa ini memperjuangkan pengarusutamaan gender atau kesetaraan gender. Ia menginginkan perempuan ini terlibat aktif dalam pembangunan bangsa. Yang kedua, ia mendorong perlindungan hukum dan pendidikan bagi perempuan dimasukkan dalam semangat konstitusi. Kita masuk pada nota negara dan pendekatan filsafat negara. Apa aja itu? Nota negara ini menegaskan bahwa Pancasila adalah jiwa asli bangsa, sehingga tidak disebut sebagai ideologi impor. Baginya, Pancasila ini menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Ini menjadi titik temu antara kebebasan pribadi dan harmoni sosial. Pancasila menurut nota negara itu mengapa filsafat negara harus berpijak pada Pancasila. Menurut nota negara, pertama yaitu karena Pancasila adalah identitas asli bangsa, bukan hasil impor ideologi asing. Yang kedua, yaitu karena Pancasila ini menawarkan keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan kolektif. Disinilah letak keunggulan filosofinya, yaitu moderat, inklusif, dan menyatukan. Baik, kita masuk di kaitan warga negara dan filsafat Pancasila. Menurut teman-teman ini, di mana sih posisi kita sebagai warga negara? Kita bukan sekedar penerima manfaat, namun kita adalah subjek pelaksana nilai-nilai Pancasila. Lalu bagaimana peran kita sebagai warga negara dalam filsafat negara? Yang pertama yaitu kita adalah pelaksana nilai-nilai Pancasila. Itu berarti setiap tindakan kita sehari-hari mencerminkan wajah ideologi bangsa. Yang kedua yaitu kita punya tanggung jawab konstitusional. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kita dipanggil untuk ikut mewujudkan kemerdekaan, keadilan sosial, dan perdamaian abadi. Setiap tindakan nyata dari menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, hingga melawan korupsi adalah bentuk penerjemahan filsafat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila lahir dari pergulatan, pemikiran, dan dialektika yang mendalam. Ia bukan hasil kompromi pasif, tetapi titik temu aktif dari visi-visi kebangsaan. Hari ini, tantangan kita adalah meneruskan semangat itu, berpikir kritis, bertindak bijak, dan menjaga nilai-nilai luhur Pancasila. Kesimpulannya, filsafat Pancasila bukan sekedar teori. Ia adalah nafas dan arah hidup bangsa Indonesia. Kritik terhadap para tokoh BPUPK menunjukkan bahwa Pancasila lahir melalui dialog yang dinamis.
Dan sekarang tugas kita adalah menjaganya melalui tindakan nyata sebagai warga negara yang sadar dan berkarakter. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga refleksi ini menginspirasi kita semua untuk menjadi warga negara yang tidak hanya tahu, tapi juga mampu menghidupi nilai-nilai Pancasila. Saya, Tamala Taza Rahmawati, memohon maaf apabila selama penyampaian ada salah kata maupun perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.